Saat ini pun hubungan antara Pak Anies dengan JK itu sangat baik dan sangat mesra. Jauh di mata, dekat di hati. Jarang ketemu, tapi kalau pemilihan pasti akan mendukung. Kiranya kemana Pak Anies akan berlabuh, di situ juga Pak Yusuf Kalla akan berlayar. Nah itu menyebabkan bahwa tidak akan bisa dipisahkan begitu saja. Nah ini kan tadi bahwa dua kubu lainnya belum memutuskan nama cawapres, sedangkan hari semakin pendek, tinggal menghitung hari, menghitung jam. Apa kira-kira yang masih jadi pertimbangan mereka, Mr. Puisi, belum mengumumkan? Pertimbangannya adalah tarik ulur siapa yang akan menjadi cawapres masing-masing. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang terus memberikan update seputar perkembangan politik khususnya jelang pemilu 2024. Hari ini kita sudah bersama lagi dengan Mr. Puisi untuk ngobrol-ngobrol santai. Selamat sore Mr. Puisi, apa kabar? Kita bertemu lagi jelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. Selamat sore, mari kita membahas bidang politik lagi, tetapi yang paling sangat aneh saat ini, kenapa Pak Yusuf Kalla yang sudah tidur-tidur nyenyak, sudah tugas 2 kali sebagai wapres, sampai hari ini digadang-gadang, direbutkan juga, ditarik oleh semua kubu sebenarnya. Semua kubu. Kenapa? Ada apakah dengan Pak Yusuf Kalla? Karena saya kenal sendiri Pak Yusuf Kalla di HIPMI pada saat di Jakarta. Beliau ini santai-santai aja, ngobrolnya juga nggak pernah emosi, santai, tapi otaknya luar biasa. Otak bisnis sama otak politiknya juga cukup bagus, menginstingnya cukup bagus, sehingga mampu dulu memenangkan Pak SBY. Karena pada waktu itu kalau tidak salah, kenapa Pak SBY mengangkat Yusuf Kalla sebagai cawapres untuk memecah suara Golkar. Waktu itu calon dari Golkar kalau salah Pak Wiranto kan, kalau nggak salah waktu itu. Jadi, nah itulah yang menyebabkan Pak Yusuf Kalla sampai hari masih on. Gitu loh. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut Mr. Puisi, sedangkan ada apa sebenarnya dengan Yusuf Kalla dan kenapa diperebutkan oleh 3 poros, khususnya oleh termasuk oleh PDIP begitu. Nah, tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Judul kita hari ini sesuai dengan apa yang Mr. Puisi singgung di awal. Ada apa di balik manuver PDIP ajak JK dukung Ganjar? Nah, ini 3 poros rebutan dukungan Yusuf Kalla. Ini kan kita tahu Yusuf Kalla ini salah satu tokoh senior, politisi kawakan, bahkan disebut-sebut juga menjadi kingmaker salah satu capres saat ini ya. Ada di belakang juga salah satu capres saat ini. Tapi rupanya Yusuf Kalla yang sebenarnya kan masih orang Golkar, masih senior Golkar. Sedangkan Golkar sudah di Prabowo. Logika politiknya kan semestinya Yusuf Kalla mendukung Prabowo. Tapi kemarin bertemu dengan Puan, bahkan ada selentingan-selentingan Puan juga mengharapkan dukungan JK untuk Ganjar. Kemudian bertemu Anies dan Muhaimin atau Amin dari Koalisi Perubahan juga. Caimin statementnya yang mengharapkan juga dukungan dari JK, bahkan dibilang JK ini nada-nadanya mendukung Anies Muhaimin. Nah ini kira-kira apa seorang JK masih begitu powerful Mr. Puisi untuk bisa menggaransi atau minimal memberikan tadi kemenangan bagi siapapun yang didukung? Pada saat Pak Anies menjadi calon gubernur dulu, kedekatan Pak JK dengan Pak Anies luar biasa dan sangat mempunyai powerful untuk mendukung Pak Anies sehingga Pak Anies berhasil menjadi gubernur DKI. Saat ini pun hubungan antara Pak Anies dengan JK itu sangat baik dan sangat mesra. Jauh di mata, dekat di hati. Jarang ketemu, tapi kalau pemilihan pasti akan mendukung. Kiranya inilah menjadi bahan pertimbangan bagi kubu-kubu lainnya. Terutama kubu PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Karena Golkar itu sendiri sudah firm akan mendukung Pak Prabowo sebagai capres dari koalisi Indonesia Maju. Nah, sedangkan ada koalisi besar, koalisi dari Golkar yang merupakan partai kedua di negeri ini. Kemudian
Gerindra juga merupakan partai ketiga. Gerindra dan Golkar ini bergabung sehingga mengkhawatirkan bagi PDI Perjuangan untuk bisa memecah suara Golkar. Ya, memecah suara Golkar itu sebenarnya poinnya kan. Ya, bagaimana caranya? Ya ada pendekatan saat ini sebelum pendaftaran Capres-Cawapres tanggal 19 Oktober. Ada pendekatan PDI Perjuangan dengan Pak Yusuf Kalla. Nah, tetapi saya yakin pendekatan ini akan mubazir. Nah, oke. Kenapa ini menarik, Mr. Kenapa? Karena udah jelas Pak Yusuf Kalla udah masang Pak Anies. Oke. Bahkan disebut-sebut sebenarnya di balik ya selain Surya Paloh di belakang Anies ini ya Yusuf Kalla begitu. Bahkan disebut-sebut sebagai kingmaker-nya. Justru kingmaker-nya daripada Pak Anies, bukan koalisi perubahan loh. Bukan, kingmaker-nya dari Pak Anies. Pak Anies ini adalah Pak Yusuf Kalla. Kiranya kemana Pak Anies akan berlabuh, di situ juga Pak Yusuf Kalla akan berlayar. Nah itu menyebabkan bahwa tidak akan bisa dipisahkan begitu saja. Karena ada kedekatan emosional antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies. Sehingga gimmick-gimmick pendekatan PDI dengan Yusuf Kalla itu adalah gimmick-gimmick yang biasa-biasa saja. Sehingga di dalam pertarungan Pilpres 2024 ini cukup kondusif. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kekuatan gitu, apa yang bisa diberikan oleh Yusuf Kalla selain memang mungkin kekuatan secara finansial atau jaringan pengusaha, tapi secara jaringan atau efek elektoral apa yang Mr. PC lihat masih dimiliki oleh Yusuf Kalla dengan pengalaman 2 kali sebagai wakil presiden gitu? Pak Yusuf Kalla diarahkan apa? Saya lihat di sini Golkar kan cukup kuat di Sulawesi. Nah, suara Golkar di Sulawesi itu akan pasti bergabung ke Pak Anies. Itu yang sangat diharapkan. Juga di suara Golkar yang apa namanya di Jakarta dan sekitarnya. Itu juga menyebabkan jadi potensial sekali apabila misalnya Pak Yusuf Kalla bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, sangat potensial untuk memecah suara Golkar di Pak Prabowo. Nah, tetapi kalau misalnya Pak Yusuf Kalla tetap di Pak Anies, sehingga kemungkinan sekali Golkar itu akan 100% mendukung Pak Prabowo. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat posisi Yusuf Kalla juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid ya, artinya apakah juga beliau bisa mampu memberikan suara-suara dari kelompok Muslim itu, karena kan seperti kita tahu kelompok Muslim yang cukup besar atau bahkan paling besar adalah basis suaranya di NU gitu. Nah, apakah itu juga mungkin yang dilihat oleh PDIP atau poros-poros lain positioning dari Pak Yusuf Kalla? Ya itulah saya bilang Pak Yusuf Kalla sangat potensial dalam pemilihan presiden saat ini. Kedekatan dengan kelompok Muslim. Kelompok Muslim juga dekat. Kemudian juga merupakan tokoh yang sampai hari ini masih eksis. Ya, termasuk tokoh yang bersih juga sebenarnya. Tidak pernah ada catatan lah yang buruk gitu. Ya, itulah yang akan terjadi. Kiranya mungkin kita lihat ini sudah beberapa hari lagi nih. Ya, menuju tanggal 19. Masih 9 hari lagi. Ya, kalau kita hitung dari tanggal sekarang ya. Kejutan kan itu tanggal 19 sampai tanggal 25 November. Oktober kan? Ya, 19 Oktober sampai 25 Oktober. Berarti kan waktu tanggal 19 kemungkinan Pak Prabowo sama Ganjar belum mendaftar. Ya, karena mungkin Amin yang jadi pertama. Ya, kalau Amin pasti pertama, last minute mungkin apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, inilah pertarungan ataupun panasnya politik hari ini akan terjadi pada saat tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Ya, apapun masih bisa terjadi. Bisa 2 putaran, juga bisa 1 putaran. Artinya bisa 2 poros, bisa 3 poros. Ya. Atau mungkin Pak Prabowo jadi cawapres Ganjar, ataupun Pak Ganjar jadi cawapres Pak Prabowo. Ya. Tetapi hal ini bisa terjadi apabila
elektabilitas Pak Anies itu jauh melang sampai 50%. Ya, tapi berdasarkan survei kan malah malah turun. Deklarasi Anies dan Muhaimin kan turun. Bahkan di Jawa Timur sendiri yang Caimin sesumbar akan bisa juga mengalahkan PDIP dengan strategi desa kepung kota kan faktanya survei ya, kita bicara survei ya. Survei mengatakan kan malah turun gitu. Nah itulah jadi kalau dia turun terus justru dari kubu Ganjar maupun Pak Prabowo makin pede untuk bertarung kan begitu. Makin pede kemungkinan juga ini Pak Anies itu bergabung ke Pak Prabowo. Oke. Ya itu saya bilang bisa terjadi 2 poros, bisa terjadi 3 poros. Oke. Jadi malah ada kemungkinan kubu Anies Muhaimin ini bisa gagal daftar di KPU begitu. Ya, banyak juga pengamat mengatakan apabila Pak Ganjar mengusung cawapresnya Gibran, justru ada peluang bahwa Pak Anies akan bergabung ke Pak Prabowo. Oke. Nah sekalian aja gitu loh. Ya. Itu banyak pengamat yang mengatakan demikian. Tapi kan ini sangat dinamis, sangat cair. Siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Tadi juga tanggal 16 juga menjadi kunci penting karena MK akan mengumumkan gugatan batas usia capres-cawapres. Tanggal 16 Oktober sangat penting. Tanggal 19 Oktober saat pendaftaran juga sangat penting. Hari terakhir tanggal 25 juga sangat penting. Ya, jadi itu titik kritis dan krisis. Nah, kalau kita bicara dalam konteks momentum timing pendaftaran capres-cawapres. Oke, terima kasih Mr. Puisi, analisa yang sangat menarik. Nah, sudah berbagi dengan kita. Jadi kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.